Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nini Yustiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai kegiatan pendampingan individu 2 yang dilaksanakan pada hari Selasa 7 Februari 2023 yang didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Dr. Randa Enung Hodijah MPD dan Bapak Kepala Sekolah saya di SMA Negeri 1 Parongpong yaitu Bapak Dr. Anes Pumuh Rukmana MPD. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bapak Ibu Guru rekan pengajar di SMA Negeri 1 Parongpong. Pertama yang akan kami bahas adalah menggali pemahaman atas visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab bersama, yaitu saya memimpikan murid-murid yang saya percaya bahwa murid adalah, kemudian di sekolah saya mengutamakan titik-titik, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik, dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Hal ini kami diskusikan secara maraton dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Dalam saya memimpikan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan mempunyai potensi masing-masing. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna. Kemudian, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid sesuai kebutuhan untuk memfasilitasi pengembangan potensi murid. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kolaborasi dan memberikan pelayanan terbaik pada murid akan mengantarkan mereka menjadi pribadi yang berkarakter unggul dan berprestasi. Visi SMA Negeri 1 Parongpong adalah terwujudnya lulusan unggul yang modern dan berkarakter. Maka bahan diskusi kita adalah apakah sekolah kita selama ini sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Maka setelah dibicarakan, setelah didiskusikan, maka visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita. Maka kami lanjutkan dengan membahas tentang budaya positif sekolah, yaitu peralihan murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Dan ini adalah hasil diskusi kami. Pertama, perubahan paradigma pembelajaran atau mindset melalui workshop dan coaching pada guru dan tenaga administrasi sekolah. 2. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. 3. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Pengembangan minat dan bakat dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Dan 5. Kegiatan pembiasaan baik seperti acara rohis, sholat duha, dan lain-lain. Ini selaras dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sebagai kodratnya sendiri, pendidikannya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Hasilnya kodrat alam dan kodrat zaman. Maka kami akan menindaklanjuti dengan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan atau bisa disebut juga dengan bagja.
Nanti setelah kami membuat alur bagja ini, maka akan menghasilkan program yang mencerminkan visi sekolah, yang tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dalam kegiatan forum diskusi untuk mengefektifkan waktu. Mari kita buka acara ini sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah SMK Negeri 1 Parangkong yang terhormat Ibu calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Parangkong, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Jalla wa'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua. Alhamdulillah berbagi anugerah, berbagi kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat panjang usia dan nikmat beraktivitas, sehingga pada hari ini di sesi pendampingan kedua kita bisa bertatap muka. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in-tabi'innya sampai kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Ibu CGP, lalu Bapak Ibu semua, dalam kesempatan ini saya rasanya apresiasi dan berbangga hati kepada Ibu CGP, Ibu Nini Yustiana, yang tentunya hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan pendampingan kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Sesi diskusi ini hanya salah satu saja dari kegiatan pendampingan. Nanti ada beragam kegiatan lain setelah sesi diskusi ini. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan lainnya. Dan mudah-mudahan walaupun di sini sebagai sekolah penggerak, lalu Bapak Ibu calon penggeraknya juga sudah terbiasa, namun sesuai ketentuan bahwa banyak tugas yang menanti tentunya ya, sampai nanti di akhir panen raya 1 Juli 2023. Rasanya 6 bulan mudah-mudahan tidak terasa, kita akan melalui pendampingan 4 lagi ke depan, itu semua bisa dilalui dengan maksimal. Terus dijaga semangatnya, jangan kendor, begitu ya, dan tentunya dukungan yang luar biasa baik dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, karena semua itu jelas akan meneruskan pendidikan atau program guru penggerak. Bapak dan Ibu tentunya tidak mudah melalui kegiatan ini, namun dengan dukungan seluruh sivitas akademi di SMA Negeri 1 Parangkong ini, tentu tantangan kesulitan itu tidak akan ada artinya ya Bu Nining. Dalam sesi ini mudah-mudahan nanti saya akan berperan sebagai moderator. Pemaparan akan dilaksanakan oleh Ibu CGP. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya pekerja Kepala SMP Lembang yang telah hadir berkunjung ke sini.
Rongkong dan memberikan suatu ilmu untuk rekan-rekan kami, dan mungkin nanti dengan saya juga mungkin akan menimba ilmunya dari beliau ya. Bapak Ibu Wakasek dan staf yang saya hormati ya, pada hari kedua kemarin Bu Nini ya, pada Bu Nini, besok Pak Lukman ya. Ya, kegiatan ini semata-mata untuk meningkatkan ya, kompetensi sebagai calon guru penggerak. Ya, setelah lulus calon guru penggerak menanti jadi kepala sekolah penggerak. Panen raya. Iya, kami harus memberikan kesempatan. Jadi Dewi, Pak Maman, Api, ya. Nah, jadi masih banyak peluang ya, untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas ya. Yang kosong itu sekarang pengawas ya, untuk SMA itu. Jadi Bu Imas dan muda-muda ya, SMA Porongkong mudah-mudahan bisa berkibar ya di Jawa Barat ya. Jadi ini selalu membuka keran kami untuk mereka memberi kesempatan ya, pengganti saya yang sudah tua sudah tua ya. Pada kesempatan ini mungkin ya kami menyiapkan guru-guru SMA Parongkong untuk meningkatkan kompetensi GTK. Di antaranya salah satu program kami ya, kalau gurunya ditingkatkan pasti nanti berimbas kepada anak didik kita ya, bisa kemungkinan ya, ilmu-ilmu yang terbaru. Jadi mereka harus belajar terus menerus ya, supaya kompetensinya terasah kembali dan bisa yang harus disiapkan itu ya, Bu itu harus kreatif, kesempatan ya, diantaranya menjadi guru praktik, menjadi guru penggerak, dan setelah itu ya saya memberi kesempatan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Barangkali itu Bu pesan dari kami, mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada ilmu yang bisa kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, untuk kedua kalinya saya berbicara, tapi sesi ini saya sebagai moderator dari pemimpin diskusi. Beberapa ruang diskusi, yaitu di ruang kolaborasi dan di elaborasi pemahaman, sangat aktif dan luar biasa, baik sebagai moderator, pemateri, ataupun sebagai penanya. Jadi 3 komponen itu selalu diikuti oleh Bu Nini di dalam sesi pembelajaran dari betul-betul nampak kompetensi dari sekolah penggeraknya sangat kental sekali. Jadi sudah materi gue sudah di luar kepala, insya Allah. Pada sesi kegiatan ini sesuai dengan judul sesi yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah, tiada lain pada kegiatan ini yaitu membahas tentang perubahan paradigma sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu sebagai instruksional leader, sebagai pemimpin pembelajaran, apa saja yang harus esensi di dalam muatan sesi diskusi ini. Baik itu materi modul ke-1 yang sudah paket modul 1 itu ada 4 modul yang dilalui, tapi dalam sesi ini ada 3 modul yang nampaknya kental dengan materi perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Untuk kaitan ini, maka kepada Ibu Nini untuk menyampaikan materi diskusi. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu Wakasek, SMA Negeri 1 Parongpong, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Parongpong. Dalam acara hari ini, Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan mengenai prakarsa dan perubahan paradigma di sekolah. Yang pertama itu tentunya seperti kita sekolah, kita tahu bahwa perubahan itu sudah sangat kental di sekolah kita semenjak kita menjadi sekolah penggerak. Nah, menggali pemahaman atas visi. Seperti kita tahu, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah
yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi visi mungkin yang belum terwujud namun begitu kuat yang diinginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan tentu saja dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskannya dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Jadi ini yang saya pahami tentang misi itu rencana visual kita akan masa depan. Jadi di masa depan seperti apa akan digambarkan dalam sebuah visi. Nah, saya mempunyai beberapa kalimat rumpang Bapak Ibu. Kita akan diskusi langsung saja ya Pak ya. Nah untuk yang ini untuk menuliskan visi kita sebelum kita bahas apakah visi sekolah kita masih relevan dengan tujuan sekarang. Nah, saya akan bertanya dulu. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah titik-titiknya ini saya ingin bertanya dulu. Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Pertama, karena kita sebagai guru lah yang harus mengantarkan siswa kita untuk siap hidup di masa depannya. Jadi yang kreatif. Mesti kalau kreatif, inovatif kan, bernalar kritis. Inovatif, bernalar kritis untuk siap menyambut masa depan. Makasih Bu. Kalau Koman gimana Koman? Kalau saya itu memimpikan murid-murid itu yang paling pertama itu memiliki akhlak Bu, akhlak yang mulia. Akhlak mulia. Akhlak yang mulia. Nah kalau itu sudah dimiliki, nanti kalau kita tanyakan tadi yang seperti Bu Dewi itu kreatif, kemudian ya aktif, dan yang tidak kalah penting juga untuk saat ini ya penguasaan terhadap iptek IT ya. IT. Ya, terutama anak-anak ya yang dari awal masuk sekolah ini kita ingin membentuk tadi ya paman digambarkan juga seperti alat mulianya, kemudian juga karakternya gitu, karakter itu harus itu karena karakter itu menjadikan modal gitu ya. Jadi semua yang memimpikan seperti itu siswa kita alat mulia berkarakter unggul atau visi kita yang selama ini ya. Modern dan berkarakter unggul itu yang kita Siap. Makasih Bapak. Pak Maman gimana? Oke, kalau saya sederhana sekali, saya memiliki murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Cerdas itu nanti mewakili sisi akademik, ya, dan kalau berkarakter itu lebih pada tadi akhlak dan sebagainya. Jadi Cerdas dan berkarakter. Mas gimana Mas? Mungkin merangkum dari semuanya Ya, dari siap. cerdas dan berkarakter dari akhlak mulianya, kemudian karakter yang diimpikan dari murid-murid tentunya salah satunya punya ketangguhan ya, daya juang yang tinggi, mengingat perubahan zaman mungkin ke depan kan akan sangat dinamis sekali begitu ya. Perubahan-perubahan setiap saat selalu terjadi dan itu menuntut ketangguhan ya, daya juang mereka agar mampu mempertahankan diri dalam melaksanakan kehidupan. Oke, terima kasih Mas. Bapak, Ya. berkarakter profil pelajar Pancasila. Berkarakter profil pelajar Pancasila itu apa yang ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan yang kita itu ya sudah terangkum di sini ya. Oke, sekarang kita balik lagi nih bahwa murid adalah saya ingin pendapat Bapak Ibu mengenai yang kita percaya pada murid kita. Saya percaya bahwa murid adalah coba dari Bu Ibu sekarang. Ya, giliran dari sini dulu. Ya mungkin saya percaya bahwa murid itu sebetulnya sudah punya potensi ya yang luar biasa, punya keunggulan masing-masing yang perlu kita gali. Potensi dan keunggulan masing-masing. Karena kalau saya percaya bahwa murid adalah manusia yang unik unik ya. yang harus dikembangkan kebutuhannya, ya, melayani kebutuhan sesuai kebutuhannya. Unik. Tapi gimana Pak? pasti dia memimpikan keinginan itu untuk sukses dunia dan akhirat. Bukan Berarti saya percaya bahwa murid itu mempunyai impian sukses di dunia akhirat. Apa Mama? Ya, saya setuju bahwa
murid itu adalah ya makhluk yang unik, yang memiliki ya karakter atau kekhususan pribadi, dan tetapi pada dasarnya memang siswa itu ya semua pasti, kalau kita tergantung yang istilahnya yang membawa lah. Kalau misalkan dia kita bentuk atau kita bawa ke arah yang baik, itu cenderungannya akan bisa baik. Dan pada intinya memang pasti semua juga menginginkan ya hal yang baik atau berhasil lah. Barangkali itu. Dewi, Saya percaya bahwa Ya. murid Murid itu memang sebetulnya sudah punya bakat potensi dari dirinya sendiri. Hanya kita yang harus mengarahkan atau menuntut dia menyadari, karena kita tidak menyadari apa potensi yang ada di dalam diri kita. tugas kita ya Ya, menimbulkan potensi akan menumbuhkan istilahnya. Apa yang disampaikan? Jadi saya percaya bahwa siswa itu mempunyai potensi yang berbeda. Ya, kenapa berbeda? Ya, karena pelayanan itu harus membutuhkan ya penanganan tersendiri sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman kita ya mungkin bangga kalau punya sepeda sekarang kan. Sekarang merasa minder kalau tidak punya HP. Zaman saya nggak ada HP. Jadi kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya sekarang. Kita hantarkan ke era modern sekarang ini. Nah, ini yang perlu kita menyadari, tidak bisa disamakan dengan ya zaman-zaman kita dalam mendidik gitu, dalam mendidik anak. Itu dari saya mungkin. Terima kasih Bapak. Jadi kita simpulkan ya Bapak Ibu, berarti saya percaya bahwa murid adalah seseorang yang pribadi yang unik dan mempunyai potensi masing-masing, gitu ya. Jadi saya juga yang mengutamakan bagaimana murid bisa merasa tenang, nyaman, aman dalam belajar ya, sehingga ya terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh murid seperti bullying, kemudian ya ya tindak kekerasan dan sebagainya. Pada intinya itu. Sama ya Bu, gimana Bu? ya sama. Istilahnya kita harus punya lingkungan yang memang membuat siswa itu nyaman, betah untuk belajar ataupun untuk aktivitas lainnya gitu, supaya tadi bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa itu bisa Muncul ya. dimaksimalkan. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita ya, agar kebutuhannya untuk terfasilitasi dalam rangka mengembangkan potensi-potensi menjadi generasi yang unggul tadi ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Kemarin gimana Pak? Ini saya dan guru lain di sekolah yakin untuk, kalau tadi kan berkomitmen ya. Ya, saya yakin lah untuk ya memberikan terbaik untuk siswanya, untuk menjadikan murid itu ya sebagai murid yang berhasil sebagainya. Dan guru-guru di kita itu berusaha ya, selalu berusaha untuk ya menuju ke hal itu gitu ya, meskipun kadang-kadang dalam kenyataannya ada saja kendala-kendala ya. Tapi pada dasarnya saya yakin lah tidak ada seorang pun guru di sekolah ini yang tidak punya keinginan untuk memberikan hal yang terbaik bagi siswanya. Terima kasih Pak. Pisahnya gimana? Anak harus kita yakin lah, anak itu memang kita harus berikan fasilitas gitu ya. Terutama ya setiap pelayanan kita, guru-guru yakin membantu lah. Bukan hanya saya di sekolah, tapi rekan guru mendukung ya, memberikan arahan, fasilitas untuk kenyamanan anak ya. Termasuk di yang Anda bawa motor, kita berikan fasilitas untuk parkirnya supaya nyaman gitu kan. Keinginan itu supaya anak pasti untuk anak, untuk anak itu. Posisi saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pelayanan terbaik itu perlu kolaborasi semua lini, guru,
usaha dan semua stakeholder pendidikan di sekolah ini itu ikut membantu memberikan yang terbaik. Bapak dan Ibu tempatnya Pak. Anak harus kita yakin lah, anak itu memang kita harus berikan fasilitas gitu ya, terutama ya setiap pelayanan kita, guru-guru yakin membantu lah, bukan hanya saya di Subanto, rekan-rekan guru mendukung ya, memberikan arahan, fasilitas untuk kenyamanan anak ya. Termasuk di yang Anda bawa motor, kita berikan fasilitas untuk parkirnya supaya nyaman gitu kan. Keinginan itu supaya anak pasti untuk anak, untuk anak kita Indonesia. Posisi saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pelayanan terbaik itu perlu kolaborasi semua lini, guru, usaha dan semua stakeholder pendidikan di sekolah ini itu ikut membantu memberikan pelayanan terbaik. Bapak dan Ibu tempatnya Pak. Satu kesatuan, mulai ke kelas sekolah, guru, TU, ya, TU sampai cara bagaimana melayani anak, mendidik anak sesuai dengan potensi. Tidak tugas saja guru saja, tapi mereka tenaga pendidikan itu diajar. Mungkin itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid sesuai kebutuhan untuk memfasilitasi pengembangan potensi murid. Nah, jadi ini semua warga, tidak hanya guru seperti Bapak bilang tadi, ada juga dari kepala sekolah sampai yang paling bawah lah gitu istilahnya, sampai carakanya, sampai tata usahanya, semuanya. Sekolah memberikan pelayanan terbaik kepada murid sesuai dengan kebutuhan untuk memfasilitasi pengembangan potensi murid. Di sini Bu, walaupun di Parungkung dingin, anak-anak jam 1 merasa panas, kita difasilitasi kipas angin. Di sekolah ini ya Bu ya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa tadi seperti Mr. Mul bilang tadi, selain berkomitmen tadi ada pelayanan terbaik, juga tentang kolaborasi. Mas gimana dengan yang ini? Setuju nggak di sekolah ini? Ya itu memang kita perlu kolaborasi. Jadi itu bukan hanya slogan saja kalau bisa. Karena kalau tanpa kolaborasi itu sulit. Kalau kita kan dulu suka menunggu-nunggukan bahwa dengan persatuan itu kita akan bisa berdiri tegak. Gitu. Ya memang kenyataannya begitu. Dengan kolaborasi kita saling mengisi. Kalau ini kata kerennya mungkin bersinergi gitu. Yang namanya sinergi itu kan 1 tambah 1 bukan 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4 gitu. Namanya sinergi. Iya. Itu merupakan kekuatan gitu. Siap. Abis apa gimana? Saya setuju ya. Makanya kita kan di ekstrakurikuler ada pengembangan bakat dan minat gitu ya. Sehingga kita tadi intinya ke berprestasi. Ya. Makanya selama ini kita juga ada kegiatan-kegiatan lomba kita ikuti. Nah, artinya untuk dari latihan itu ada follow up-nya itu ya. Kita untuk diharap anak berprestasi di bidang utama ya, di bidang non akademiknya itu. Akademik non akademik. Iya. Ya, yang pasti kolaborasi ini adalah sebuah keniscayaan karena kita mengajarkan ke anak harus membaca, sedangkan guru sendiri itu sangat jauh itu sangat jauh dari nilai-nilai penerapan ke anak. Makanya karena kita soal kelas sudah menerapkan itu, dengan adanya kita proyek kompetensi itu kan bentuk kolaborasi guru yang memang real nyata, itu yang kita laksanakan kan, itu terbukti memang berarti guru itu memang mau bekerjasama dan mengesampingkan egonya sebagainya, sehingga dengan kolaborasi itu tadi mampu meningkatkan potensi, mampu mengembangkan potensi yang ada di anak. Betul, setuju dengan hal yang harus kita pahami dan dilaksanakan, tentunya kolaborasi apapun program yang kita buat ya, yang sekolah tetapkan, kalau tidak ada kolaborasi antar warga, jadi hanya mimpi-mimpi saja ya, tidak akan terwujud. Karena memang tuntutan apapun, karena dengan berkolaborasi kita bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain, apapun akan dirasakan mudah gitu ya dicapai. Bapak yang kita Ini kan yang utama kita itu
harus berkooperasi tidak saja internal kita, kepala sekolah, guru, TU, juga harus ingat bahwa pendidikan itu tugasnya orang tua ya, dan masyarakat. Ya tentunya kita harus menjadi satu kesatuan itu, ya bahwa tugas mendidik itu ya kita terbatas waktu, ini hanya jam 7 ya Pak sampai jam ini, keluar dari pintu gerbang kan akan bertemu dengan masyarakat. Ya, pulang ke rumah akan bertemu dengan orang tua. Makanya peran kita menyambungkan ketiga unsur itu ya sangat penting ya, apa yang kita harapkan ini ya bisa tercapai. Ini harapan-harapan kami. Ya, jadi kita semua setuju ya, dan semua kalau kolaborasi dan memberikan pelayanan terbaik itu akan mengantarkan mereka menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke visi sekolah kita. Nah, jadi ini adalah visi SMA Negeri 1 Parongpong yang kita tempel, sudah ditempel di lokasi-lokasi strategis sehingga bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, visi SMA Negeri 1 Parongpong itu terwujudnya lulusan unggul yang modern dan berkarakter. Nah, saat ini kita akan lihat apakah visi sekolah kita itu masih relevan gitu ya dengan apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Coba Bapak Ibu gimana kalau dilihat di sini ya, terwujudnya lulusan unggul yang modern dan berkarakter. Apakah ini sudah? Tahun pertama kita di sekolah penggerak itu Ibu kita sampai 1 semester workshop itu. Jadi full tiap minggu, setiap bulan kita ada workshop bagaimana meningkatkan SDM guru ya, karena kita ingin mengubah mindset itu nggak instan, butuh proses. Makanya 1 bulan itu kita bahkan anggarkan dari bos kinerja itu untuk melatih guru. Jadi internal ya? Internal. Jadi 1 minggu 1 kali. Ini sekali. Jadi saking ingin mempercepat gitu ya akselerasi dalam penyiapan guru yang memang mau berubah mindsetnya gitu. Narasumbernya variatif. Terus mereka dari dalam dari luar gitu, sehingga itu bisa memberikan input yang terbaik buat guru kita. Gitu. Biasanya narasumbernya itu ada Bapak Ibu pengawas, kemudian kebetulan di kami itu kan ada banyak narasumber keren-keren, ya ini salah satunya Pak Irfan Bu, ini fasilitator kita Bu. Beliau juga fasilitator juga, pengajar rapid juga sudah lulus terus sekarang sekolah. Jadi jangan semuanya. Berdasarkan juga. Ya. Oh iya. Kami juga ada ini Pak Bu sosok apa namanya? Oh, jadi bimbingan teknis untuk guru semua kita mengundang dari Guru tidak diwakilkan. tadinya itu kami pikir-pikir hanya BP, tapi secara itu bimbingan teknis seluruh guru mengundang dari SLB juga, membuat MOU juga dengan SLB. Nah, itu juga GPK juga guru pendamping khusus. Ada dengan inklusi. Terus kemudian yang pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu alhamdulillah karena kami sekolah penggerak. Jadi ini salah satu cara yang kita bahas dari perilaku di kami. Ini sudah biasanya di-guide ada dengan fasilitator sekolah penggerak. Setiap bulan itu ada PMO diperiksa pembelajaran diferensiasinya seperti apa. Salah satunya juga dengan dilakukannya supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah secara langsung kalau di kami, jadi tidak diwakilkan, jadi Bapak boleh mengambil secara spontanitas, jadi semua guru siap, tidak dijadwalkan. Nah itu lagi semangat terus juga ada pelaksanaan proyek program pelajar Pancasila, proyek pemantauan program pelajar Pancasila yang pelaksanaan kelima, yang ini merupakan udah tahun kedua, di mana Bapak bisa cerita sedikit tentang kelima pelaksanaan kelima proyek yang tahun berapa? Tahun sekarang? boleh tahun sekarang aja ya tahun kemarin tahun sekarang sedikit Tahun kemarin bukan kalau tahun sekarang insya Allah kita yang tema sekarang kita kerjakan sekarang ini kita mau melibatkan siswa itu keluar Bu. Jadi melakukan enggak, jadi memberikan edukasi, semacam edukasi buat masyarakat, targetnya sih TK, SMP terdekat
masyarakat SD, Majelis Taklim atau Posyandu tentang kesehatan mental, Bu. Jadi anak-anak dari narasumber ke sana. Jadi tujuannya anak-anak bisa mengedukasi. Di tema salah Belajar itu, psikologi berarti. di tema salah itu temanya anak itu temanya bangunan juaraganya. Bangunan juaraganya mereka kebanyakan ngambil judul mental health, jadi kesehatan mental itu mereka harus sosialisasi nyari itu lah keluar mereka Iya. ke SMPK, ke SDK, kami kan ke masyarakat aja mereka punya kewajiban itu. Jadi aksi nyatanya mereka melakukan sosialisasi terkait dengan sosialisasi kesehatan mental Iya. masyarakat. Kalau yang sudah-sudah sih Bu, kebanyakan kita memaksimalkan potensi lokal kan kita pertanian. Iya. Nah, pertanian kita anak-anak ada kemarin rekayasa teknologi memanfaatkan pupuk sapi itu jadi tai sapi jadi pupuk gitu. Kemudian ada yang buat sistem hidroponik yang ini bisa macam. Jadi ada pengembangan minat dan bakat juga dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Tadi yang boleh bilang hanya mengembangkan potensi anak dan dengan kalimat juga mungkin akan terjadi. Dan ini yang biasanya dilakukan oleh di kesiswaan kami, apa yang ini ya? Pembiasaan. Iya, pembiasaan gitu ya. Di acara rohisnya itu. Siapa? Ya. Kami ada misalnya Bu kayak berbagi. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kayak seperti kemarin malam Natal ya Pak ya. Dan aku ada berbagi dengan anak yang ada terus kemudian bakti sosialnya jadi tidak hanya karena mayoritas. Sedikit dari mahasiswa ada Kalau digabung. ada Jadi kalau anak-anak sholat duha yang lain biasanya ini satu kelas kan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan kita panggil gurunya. Oh ada ya. Kita tidak bisa ini nggak tahu. Karena lumayan Beda. lagi ya. Satu orang. Nah itu untuk budaya perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan oleh sebelumnya. Nah, kami percaya bahwa seperti konsep pemikiran Derajat Dewantara tentang pendidikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, rasanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kami percaya itu kami seperti Bapak Kepala bilang tadi kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan konsistensi dalam hal ini. Nah ini adalah merupakan langkah-langkah konkret yang sudah sekarang kami lakukan dalam pelaksanaan untuk pencapaian visi yang tadi. Nah biasanya untuk perancangan waktu dan lain-lain itu ada kayak pembiasaan seperti itu biasanya kesiswaan yang mengatur. Tentu saja untuk pembelajaran yang lain di kurikulum. Jadi untuk workshop guru itu masih terus dilaksanakan karena juga kami kedatangan para P3K baru. Jadi dulu itu sudah terus-terusan dari Juli kemarin masuk lagi P3K sekitar 30 jadi semuanya 30 orang. Jadi jadi kami ada. Jadi yang lama mungkin sudah bosan workshopnya, tapi yang baru kan belum. Jadi kami adakan lagi. Sekarang itu mungkin tidak dulu kan seminggu sekali sampai TMT. Jadi pas seminggu sekali kita. Kalau sekarang yang di Jumat, pada Jumat pulangnya jam 11.30 dari jam 1 sampai setengah 4 gurunya yang seperti ya bosan dan melakukan diskusi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tepuk tangan dulu. Tepuk semangat yuk. Semangat. Is very good. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, begitu ya? Kasih wow, wow is very good. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Saya yang salah.
persoalannya ada cukup banyak insight yang bisa kita garis bawahi. Di sini justru saya banyak belajar, Pak. Ini sekolah hebat, jadi terus terang saya banyak sekali yang bisa diakui. Satu kemampuan ilmunya ya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan kepada semua tim yang ada di SMA Negeri 1 Palompong. Banyak praktik baik yang luar biasa, yang tentunya ini merupakan bekal juga. Jadi terus terang saya banyak belajar dari Bu Nini ya. Hanya insight-nya tadi jelas bahwa di sini gurunya sudah memiliki mimpi yang luar biasa, tapi mungkin di sini yang harus disinkronkan, kita juga bangun mimpinya pada anak-anak. Itu barangkali ya Bapak dan Ibu, jadi yang punya mimpi bukan hanya kita, tapi tentu siswa juga harus dibangun mimpinya, karena itu akan menjadi energi, itu akan menjadi mesin penyemangat, itu akan menjadi mesin pendorong. Kita akan bisa melihat anak-anak yang punya mimpi dengan anak-anak yang tidak memiliki mimpi, begitu ya. Apalagi ini sekarang anak SMA. Biasanya anak SMA itu dia idealismenya sebentar lagi sudah masuk, cita-citanya ingin seperti apa. Jadi jelas bahwa itu adalah insight yang pertama yang harus kita garis bawahi. Terus yang kedua, Pak, visi ini akan menjadi magnet di mana semua program, semua aspek yang ada di sekolah ini mendekatkan diri untuk menggapai visi tersebut. Jadi visi ini akan menjadi magnet yang luar biasa. Barangkali itu dua hal yang luar biasa. Terima kasih. Barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan spesial, walaupun mungkin kemarin sudah setidaknya ada gambaran untuk diskusi, tapi barangkali untuk kegiatan ini supaya lebih semarak, silahkan bertanya kepada Ibu narasumber tentang budaya positif atau perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tapi kalau perubahan paradigma di sini sudah tidak asing barangkali ya. Praktik-praktik baiknya juga sudah demikian luar biasa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan khusus? Barangkali dari Pak Irfan pasti banyak sekali. Pak Irfan barangkali satu pertanyaan saja untuk Ibu Nita. Satu yang ini untuk bahan diskusi kita. Sebetulnya yang menjadi tantangan di Palompong SMA ini justru itu berkaitan dengan mimpi, Bu. Ya betul. Berarti sama-sama kita pecahkan mimpinya. Anak-anak tuh kayak yang saya lihat tuh kayak yang nggak punya mimpi. Bener Bu, saya ngajar di sini dari tahun 2016 sampai sekarang gitu ya. Saya kalau misalkan tahun ajaran baru suka nanya ke anak, mimpi kamu apa, atau cita-cita kamu apa? Ada yang belum Bu, yang saya sadar belum tahu apa cita-citanya, apa mimpinya. Kalaupun udah punya cita-cita ya paling cita-cita kayak kita dulu Bu, umum. Gitu. Tapi udah tahu mimpi tetapi nggak tahu caranya gimana. Bagaimana? Nah, saya punya keinginan untuk menumbuhkan mimpi-mimpi itu dan bagaimana caranya untuk menggali supaya anak punya mimpi ya. Ya. Baik. Pada ini sekolah yang sudah luar biasa. Insya Allah anak-anak ini memiliki mimpi dan itu akan menjadi energi positif. Barangkali selain dari Ibu ini nanti Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan yang lain bisa menjawab, memecahkan persoalan bagaimana menggali mimpi pada peserta didik. Dari Ibu ini sendiri ya. Jadi memang Bu, salah satu tantangan di kami itu ketika kami bertanya ke anak, jangan bermimpi Bu, jadi mereka itu belum berani. Contoh untuk universitas saja di kelas 12, ketika ditanya mau melanjutkan, ditanya belum kemana sih, mau melanjutkan atau tidak saja, mereka menjawabnya masih bingung. Padahal ini udah semester 2, anak-anak sudah diumumkan siswa eligible juga, mereka masih bingung juga. Ini padahal dari semester 1 kita sudah belum ya sebetulnya. Sebetulnya salah satu cara kita memberikan mimpi itu memberikan motivasi. Kalau Bapak Kepala Sekolah bilang, di kelas itu jangan terus ngajar selalu, tapi harus ada pemberian motivasi ke anak. Ceritalah bagaimana dulu jadi orang kisah-kisah, berbagi cerita, berbagi kisah. Mungkin salah satunya dengan berbagi kisah, anak-anak kan senang cerita. Anak-anak itu banyak sering cerita dan mereka itu senang kalau mereka ikut larut di dalam itu gitu. Jadi ikut dilibatkan. Jadi untuk salah satu penanaman mimpi mereka itu dilihatkan bahwa ini nih orang kampung juga yang namanya mereka tahu orang sini bisa loh mencapai mimpi. Masa kamu juga tidak bisa? Mungkin seperti itu.
Jadi nothing impossible, gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita boleh bermimpi. Di sini anak-anak tuh banyak tidak berani bermimpi saja, tidak berani. Nggak tahu budaya, mungkin karena di Sunda kan jarang selalu open gitu ya tentang hal seperti itu. Takut kecewa. Jangan mimpi terlalu tinggi. Kalau jatuhnya kan sakit ya.